いるからね。はい、それ以外にもバーレーンだって中国だって、インドネシアだってアウェーにいた時には難しいゲームになるから、で前回はちょっとスタートダッシュに失敗したよね、ある意味。それでちょっと内情はいろいろあってさ、なかなか言えないこともあるんだけど、ちょっとチームとしてまとまらなかったってことでね、オリンピックが終わって大きな大会が終わって、その選手たちが中心だったりもして、それ以外の選手たちとの融合っていうのは結構難しかったらしいんだよ、内情聞くとね。Supporter Jepang katakan bahwa timnas Indonesia sebagai tim yang berbahaya dan patut diwaspadai oleh tim Samurai Biru. Kijken naar de mogelijkheden om in de toekomst mensen vanuit buiten de EU te halen. Dus dit was zeker wel een opportuniteit waar wij naar gekeken hebben. Maar na zorgvuldig de boel onderzocht te hebben en naar de werkwijzes, maar ook de financiële haalbaarheid, hebben mijn adviseurs gezegd van nou ga hier alsjeblieft. Jurnalis Belanda ungkap ambisi gila PSSI untuk timnas Indonesia. Shin Taeyong terima kabar buruk, dua pemain andalannya di timnas Indonesia berpotensi absen lawan Bahrain dan Cina. Supporter Jepang sebut timnas Indonesia sebagai tim yang berbahaya. Supporter Jepang katakan bahwa timnas Indonesia sebagai tim yang berbahaya dan patut diwaspadai oleh tim Samurai Biru di kualifikasi Grup C, Piala Dunia 2026 Zona Asia. Supporter Jepang juga tidak ingin negaranya senasib dengan Arab Saudi dan Australia yang kesulitan menghadapi timnas Indonesia. Supporter Jepang ramai-ramai berkomentar usai melihat klasemen grup sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, waspadai timnas Indonesia jelang bertemu. Di mana, timnas Indonesia berhasil menahan imbang sekaligus mencuri poin dari dua tim langganan Piala Dunia, yakni Arab Saudi dan Australia. Sementara, timnas Jepang yang dilatih oleh Hajime Moriyasu masih tak terkalahkan dengan menang telak 5-0 atas Bahrain. Di grup C, Jepang masih memimpin klasemen sementara dengan mengoleksi 6 poin, disusul oleh Arab Saudi dengan 4 poin usai pada laga kedua menang atas Cina, 2-1. Timnas Indonesia masih kokoh di peringkat keempat dengan 2 poin. Sementara Australia tepat di bawahnya dengan hasil 1 kali kalah dan 1 imbang dengan raihan 1 poin. Seperti diketahui, timnas Indonesia kembali memberikan kejutan dengan berhasil menahan imbang pemilik ranking 24 dunia FIFA, yakni Australia dengan skor 0-0. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Skuad Garuda membuat lawan harus menerima berbagi poin 1. Tim asuhan Shin Taeyong mempertahankan juga rekor tak terkalahkan, setelah pada laga sebelumnya bermain imbang juga menghadapi Arab Saudi dengan skor akhir 1-1. Dalam laga ini Martin Paes terpilih sebagai man of the match, setelah tampil gemilang beberapa kali melakukan penyelamatan krusial ke gawang timnas Indonesia. Berikut komentar supporter Jepang untuk timnas Indonesia pada laga ketiga grup C. Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain pada 10 Oktober 2024. Dan Indonesia baru akan bertemu Jepang pada 15 November 2024. Timnas Indonesia lebih kuat dari yang saya perkirakan, kalaupun Indonesia sendiri kecil kemungkinan finish di 2 besar, namun akan berbahaya jika kita tidak berhati-hati, ucap supporter Jepang. Mata topan di grup C saat ini adalah Indonesia, namun menjadi berkah karena laga melawan Jepang akan menjadi yang terakhir, ucap fans. Saya ingin Indonesia dan Kuwait melakukan yang terbaik, terang supporter Jepang. Urutan pertempuran melawan Indonesia akan sedikit berat, karena mereka bertarung sampai titik penghabisan, ungkapnya. Jika dilihat lagi, grup Jepang mungkin terlihat tangguh, namun patut disemangati, dan ini cara yang baik untuk memperkuat mereka, ucap supporter Jepang. Grup C merupakan grup tangguh, jika mereka melakukan satu kesalahan saja, mereka bisa berakhir dalam situasi seperti Australia, terang supporter tim berjuluk Samurai Biru. Sikap Qatar dan Australia yang lesu tak terduga, saya juga terkejut dengan kemajuan Indonesia, bebernya. Korea Utara, Uzbekistan, Yordania,
Bahrain, Indonesia, mereka berpotensi berpartisipasi dalam Piala Dunia, tuturnya. Jurnalis Belanda ungkap ambisi gila PSSI untuk timnas Indonesia. Geliat PSSI untuk datangkan pemain naturalisasi demi bela timnas Indonesia tak hanya jadi sorotan publik dalam negeri. Di Belanda, hal ini juga jadi perhatian banyak pihak. Salah satu jurnalis Belanda, Daniel van Laar dalam podcast Voetbal Primeur bersama ex-back Feyenoord, Kaj Ramstein membahas potensi besar yang akan dimiliki oleh timnas Indonesia jika diperkuat banyak pemain berdarah Belanda. Daniel menyoroti langkah sejumlah pemain keturunan Belanda, seperti Martin Paes, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, Jai Itzes, Nathan Choyaon yang memilih untuk bela timnas Indonesia. Mereka benar-benar mengerjakan langkah ke depan, mencoba menciptakan sesuatu bersama-sama, kata Van Laar seperti dilansir suara.com. Selain pemain Indonesia yang bertanding di sana dan lahir di Indonesia, mereka juga berusaha menciptakan perpaduan, tambahnya. Menurut Van Laar, ada potensi besar untuk sepak bola timnas Indonesia jika dihuni oleh pemain keturunan Belanda. Dan tentu ada potensi besar untuk tim nasional negara itu. Mereka sangat sibuk dengan proyek itu. Saya belum pernah melihat yang seperti ini, ungkapnya. PSSI terus bergeliat mendapat tambahan amunisi pemain keturunan untuk bisa membela timnas Indonesia. Terbaru, Mees Hilgers dan Eliano Reijers dikabarkan akan segera menjadi warga negara Indonesia. Selain dua nama itu, muncul lagi rumor bahwa PSSI akan melakukan proses naturalisasi kepada striker Mauro Zijlstra. Saat ini saya sedang diproses. Saat ini kami sedang mengurus paspor saya. Mereka periksa dokumen. Jika lancar saya terbang ke Indonesia, kata Mauro Zijlstra. Shin Taeyong terima kabar buruk, dua pemain andalannya di timnas Indonesia berpotensi absen lawan Bahrain dan Cina. Shin Taeyong menerima kabar buruk. Ia berpotensi gagal diperkuat dua pemain andalannya karena cedera saat timnas Indonesia tandang ke markas Bahrain 10 Oktober 2024 dan Cina 15 Oktober 2024 di matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua pemain yang dimaksud adalah Jordi Amat, Johor Darul Teazim, dan Sandy Walsh, KV Mechelen. Jordi Amat belum kunjung kembali membela JDT setelah mengalami cedera awal September 2024. Dalam wawancara dengan tim media PSSI, bek 32 tahun ini sudah mulai berlatih bersama JDT. Namun, tak ada jaminan ex-bek Espanyol ini dalam kondisi bugar saat timnas Indonesia menjalani pertandingan bulan depan. Shin Taeyong praktis memiliki pertimbangan lain sebelum memanggil pemain yang baru pulih dari cedera. Sementara itu, Sandy Walsh membagikan hasil MRI semalam di stories Instagramnya yang eksklusif. Ia mengaku cedera yang dialami tidak parah, tapi juga tidak ringan. Halo semuanya. Hasil MRI saya baik, tapi juga tidak terlalu bagus, kata Sandy Walsh yang mengalami cedera kelar laga timnas Indonesia versus Australia ini. Fullback 29 tahun ini pun mengaku akan berjuang sekuat tenaga agar tersedia untuk laga timnas Indonesia bulan depan. Ketiadaan Sandy Walsh bakal lebih terasa ketimbang kehilangan Jordi Amat. Sandy Walsh tampil mobile di dua laga timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Australia. Ia selalu dipercaya sebagai starter, menggeser Kapten Asnawi Mangkualam. Jika Sandy Walsh harus absen, Shin Taeyong dapat mencoba dua opsi. Sebut saja memainkan Asnawi Mangkualam, atau memaksa Kelvin Verdong bertugas di area kanan pertahanan. Sekarang harapannya para pemain timnas Indonesia dapat terhindar cedera. Timnas Indonesia butuh full tim demi mencuri hasil positif kontra Bahrain dan Cina.